Halo, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan master barang. Master barang di sini fungsinya untuk menginput data barang. Di sini sudah ada contoh barang-barang yang sudah diinput di sini untuk yang sudah siap dijual. Di sini ada kolom kode barang, nama barang, satuan beli dan satuan jual. COGS di sini maksudnya adalah harga rata-rata, karena kadang kita beli barang misalkan di minggu sebelumnya itu 5.000, sekarang sudah naik jadi 6.000. Nah, nanti akan melakukan rata-rata harga barang yang secara akuntansi itu namanya average, metode average. Di sini ada harga 1, harga 2 dan harga 3. Nah, ada kolom stok juga di sini. Di sini ada pencarian nama barang, bisa diketikkan nama barang, misalkan sosis. Nah, di sini bisa atau difilter by kategori. Di sini di bawah ini ada menu baru, ubah, hapus, cetak dan ekspor datanya atau ditutup. Lalu pertama saya akan menjelaskan cara input barang. Di sini akan menekan tombol baru atau dengan keyboard itu F1, tombol baru. Nah, nanti akan otomatis ada kode barang sama kode barcode. Kode barcode ini jika tidak ada barang yang tidak ada barcode-nya, ini bisa ngikutin aja sama kode barangnya. Tapi jika ada kode barcode, nah ini bisa diganti sesuai dengan kode barcode pada barang tersebut. Nah, lalu di sini nama barang ini misalkan rokok dan fil, dan ini 12. Nama barcode di sini ini digunakan jika nanti mau ngeprint label lembar barcode, karena program ini juga bisa cetak label yang kadang ada barcode, ada barang yang nggak ada barcode-nya, itu bisa ditempelin sendiri pakai nama barcode ini nanti. Lalu kita isi kategorinya. Di sini kan belum ada untuk kategori rokok, nanti ditambahkan dulu di sini kategori rokok. Oke, simpan. Lalu di sini lalu di sini pakai rokok. Satuan beli ini diisi dengan satuan jual terbesar, atau lebih baik satuan beli yang dimaksud di sini adalah satuan beli dari supplier, atau biasanya saya sarankan di sini diisi dengan satuan jual terbesar. Atau misalkan di sini rokok biasanya jual paling besar itu dia pak atau slot. Nah, satu slot itu isinya ada 10 buah atau 10 biji. Nah, ini kan sama. Jadi kan jika nanti ada penjualan satu pak, otomatis isinya akan terpotong jumlahnya 10. Nah, berlaku sama perkalian berikutnya, misalkan 2 pak jadi 20 terpotong, karena ini akan mengakumulasi stok yang ada. Jadi nanti bisa 1 pak 2 slot, 1 pak 2 bungkus, seperti itu stoknya. Stoknya di sini adalah untuk stok minimal. Jadi misalkan stoknya sudah mencapai 5, atau misalkan di sini 1,5, stoknya sudah mencapai 5, nanti akan ada peringatan bahwa stoknya sudah limit. Kalau stok max ini peringatan kalau misalnya stoknya masih penuh, jadi belum terjual, atau misalkan slow moving barangnya. Di sini minimal order ini adalah, jadi kan kadang ada perkiraan barang, kalau misalkan barangnya ini sangat laris, nah kita akan melakukan minimal order. Kalau misalkan mau pakai minimal order, misalkan minimal ordernya 10 bungkus. Nah, ini dia harus untuk pengetahuan aja minimal ordernya. Lalu di sini harga beli ini adalah harga picis, ada harga satuan ya. Misalkan di situ bungkus, berarti harga satu bungkusnya misalkan 14.000. PPN biasanya sudah, kalau belanja di supermarket biasanya sudah otomatis ada PPN-nya, tapi kalau misalkan nggak ada bisa ditambahkan lagi di sini PPN. Harga satunya adalah harga umum, biasanya dipakai harga yang paling murah, paling mahal. Kita di sini 16.000. Terus di sini ada marginnya ini diambil dari harga setelah PPN, dapat margin dari harga rokok tersebut. Harga 2 ini biasanya harga untuk yang pelanggan
grosir ya biasanya namanya. Jadi lebih murah dari harga 1, misalkan ini 15.800. Terus harga 3 ini juga lebih murah dari harga 2, biasanya penggunaannya seperti itu. Nah ini 500. Ini dia kalau misalkan khusus pelanggan harga 3. Oke, di sini lalu ada tab multi harga. Nah, di multi harga ini isinya adalah untuk mengisi jika barang tersebut bisa dijual lebih dari misalkan rokok itu jual pak sama bungkus atau sama bal. Nah, di sini kan satu paknya sudah terisi jumlahnya 10 bungkus. Nah, satu paknya itu harganya misalkan 158.000. Nah, ini kan masih ada laba nih 20%. Nah, harga ini kan juga untuk harga yang sama, misalkan dia belinya sama, harganya sama. Nah, ini barcode ini diisi kalau misalkan pak-pakan itu ada barcode-nya sendiri, karena setiap bungkusan dari pabrik itu per pak per bungkus itu beda-beda barcode-nya. Jadi misalkan ini diisi sendiri. Nah, nanti di-scan aja dari kode dari barangnya. Terus ada juga kalau misalkan jual bal juga, ternyata tambahin lagi di sini bal. Satu bal itu ada berapa pieces, karena satu paknya ada 10. Nah, misalkan satu balnya ada 10 pak, berarti kan tinggal kalikan 100 ya, berarti kan 100 pieces di sini. Nah, nanti tinggal diisi, misalkan saat ini 1.500.000 dulu. Nah, di sini kan masih satu balnya 1.509.000. Oke, ini ketiganya disamakan. Lalu di sini adalah multi VTY. Multi VTY ini fungsinya adalah pembelian jumlah bertingkat. Jika pembeliannya 5 pieces dan kuantitinya kurang dari 10, nah ini bisa antara 5 sampai 9 angkanya ya, atau misalkan ini 11 saja, lebih mudah. Jadi jika dia pembelinya 5 dan seperti 10, maka dia dapat harga berapa? Misalnya di sini ada dapat harga 15.400. Nah, dia kalau misalkan belinya 5 atau sampai 10, itu dapat harganya 15.500. Nah, di sini ada tingkatan lagi. Kalau misalkan dia belinya, ini bisa dulu aja 16.000. Nah, terus di sini pembeliannya 11 sampai 20. Nah, jika dia beli barangnya 11 sampai 20, maka dia dapat harga 15.500. Dia dapat potongan lagi kalau beli banyak. Ini bertingkat juga, misalkan ini 21 sampai 30. Ini dapat 5.450. Nah, ini lebih murah lagi, 15.450. Nah, ini jika dia ini bertingkat, dia ini gunakan untuk grosiran, ini bisa pakai yang ini, atau yang satuan multi satuan juga bisa untuk grosiran. Oke, kita simpan. Nah, sudah berhasil disimpan, kita cek dulu dan view. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, untuk edit barangnya bisa di sini ubah. Nah, kalau bisa memperbarui data-datanya, klik ubah. Nah, ini yang tadi sudah diinputkan. Ini rokok, bensin. Nah, ini mau hapus barang, ekspor barang, dan lain-lain. Oke, untuk processing barang sekian dulu. Nanti bisa saya lanjutkan untuk master data yang lain. Terima kasih.